Jordan sangat marah ketika dia mendengar resepsionis rendahan memfitnah industri hiburan AS seperti itu. Korea Selatan bahkan bukan pemimpin dalam industri hiburan global. Bahkan sutradara dan artis paling terkenal di dunia tidak akan berani berbicara dengan Jordan seperti itu. Ya, Salvatore pandai menghancurkan sesuatu. Dengan itu, Salvatore menghancurkan meja depan GE Entertainment. Logo perusahaan langsung hancur berkeping-keping. Resepsionis terkejut. Dia tidak berharap mereka benar-benar berani menghancurkan kantor. Keamanan. Resepsionis dengan cepat memanggil keamanan gedung. Segera, beberapa penjaga keamanan kekar berseragam bergegas. Resepsionis dengan cepat berkata, "Hentikan mereka. Mereka adalah hooligan dari AS. Mereka ingin melihat artis kami dan akan menghancurkan kantor jika kami tidak mengizinkannya. Tolong usir mereka, panggil polisi dan kirim mereka ke kantor polisi." Penjaga keamanan segera mengeluarkan tongkatnya dan berjalan menuju Salvatore. Penjaga keamanan berteriak, "Berhenti," dalam bahasa Korea. Penerjemah berteriak pada Salvatore dengan cemas, "Penjaga keamanan menyuruhmu berhenti." Salvatore memandang dua penjaga keamanan dengan jijik. "Hanya Tuan Jordan yang bisa menyuruhku berhenti. Mereka pikir mereka siapa? Beraninya mereka mencoba dan menghentikanku? Aku akan menghancurkan tempat ini jika aku mau." Penerjemah tercengang. Jordan berkata, "Beritahu keamanan bahwa saya adalah pemilik gedung ini. Semua yang ada di gedung ini adalah milikku, termasuk mereka." Penerjemah menerjemahkan untuk penjaga keamanan. Ketika resepsionis mendengar ini, dia berkata kepada petugas keamanan, "Jangan dengarkan omong kosongnya. Bagaimana orang yang tidak berbudaya seperti itu bisa menjadi pemilik gedung ini? Siapapun yang memiliki gedung ini pasti seorang miliarder. Apakah dia terlihat seperti miliarder?" Para satpam ragu-ragu karena mereka baru saja menerima pemberitahuan dari atasan mereka bahwa gedung ini telah dibeli oleh seorang pria bermarga Steele. Bahkan, dia mengingatkan mereka untuk waspada. Jika mereka bertemu seseorang dari AS dengan nama keluarga Steele, orang itu pasti bos mereka. Mereka tidak boleh melakukan kesalahan di depan bos ini. Jika tidak, mereka akan dipecat. Seorang penjaga keamanan mengukur Jordan dan bertanya dengan hati-hati, "Boleh saya tahu nama Anda?" "Jordan Steele." "Baja." Kedua satpam itu panik. Mereka hanya tahu bahwa nama keluarga bos baru mereka adalah Steele dan tidak tahu nama lengkapnya. "Tolong tunggu sebentar, saya akan meminta kapten kami untuk datang." Petik 2. Setelah beberapa saat, seorang pria yang sedikit lebih tua datang. Dua penjaga keamanan berbisik kepadanya tentang situasinya. Kapten keamanan berjalan ke Yordania dan membungkuk hormat. "Apakah Anda bos baru gedung ini, Tuan Jordan Steele?" Jordan mengangguk. Kapten keamanan bertanya, "Bisakah kami melihat identitas Anda? Mohon maafkan kami karena melakukan ini. Kami juga khawatir seseorang akan meniru Anda dan menghancurkan bangunan Anda." Jordan tidak keberatan membuktikan identitasnya kepada karyawannya dan menunjukkan paspornya kepada kapten keamanan. Ketika kapten keamanan melihat ini, dia langsung membungkuk 90 derajat. "Selamat datang, Tuan Steele. Silakan periksa gedung Anda." Dua penjaga keamanan yang datang lebih dulu juga menjadi pucat karena ketakutan. Untungnya, mereka tidak melakukan apa-apa sekarang, atau mereka akan selesai. "Selamat datang, Tuan Steele," kata kedua satpam itu serempak. Resepsionis tercengang. Dia benar-benar pemilik gedung ini?" Jordan menatap wanita itu. "Perusahaan Anda menyewa gedung saya tetapi menolak untuk mengizinkan saya masuk. Saya yakin Anda perlu mengubah lokasi. Dapatkan presiden Anda di sini segera, atau saya akan menghancurkan perusahaan Anda." Resepsionis tidak berani melanggar. "Ya Tuan Steele, saya akan menelepon sekarang. Harap tenang, saya sangat menyesal atas apa yang terjadi." Sikap resepsionis meningkat secara eksponensial setelah menyadari identitas Jordan. Untuk orang-orang kelas pekerja, orang-orang hebat seperti Jordan bisa memecat mereka hanya dengan satu kata jika mereka menyinggung perasaannya. Mereka bahkan mungkin tidak mendapatkan pekerjaan yang baik selama sisa hidup mereka. Dalam waktu kurang dari setengah jam, Song Chong-su kembali ke perusahaan bersama Ji Chang-wook. Song Chong-su juga memiliki seorang penerjemah. Begitu dia memasuki area resepsionis, dia berkata sambil tersenyum, "Apakah ini Presiden Jordan Steele terbesar, termuda, paling tampan, dan paling cakap dari AS? Mengapa kamu datang jauh-jauh ke negara kecil kami? Sebelum Anda datang, Anda seharusnya menelepon saya untuk memberitahu saya sehingga saya dapat mengirim seseorang untuk menjemput Anda." Petik 2. Song Chong-su tampak seperti harimau yang tersenyum saat dia berjabat tangan dengan Jordan. Jordan menjawab, "Presiden Song, saya menelepon Anda beberapa kali sebelum saya datang, tetapi Anda tidak mengangkatnya."
ke atas. Song Chong-su berpura-pura tidak tahu. Betulkah? Pasti ada yang salah dengan sinyal sialan itu? Anda tidak tahu seberapa buruk sinyal di Seoul baru-baru ini. Oh benar, saya mendengar dari meja depan bahwa seluruh bangunan ini milik Anda. Surga, pertemuan kita harus ditakdirkan. Perusahaan kami memilih lokasi ini dan mempekerjakan banyak desainer dan arsitek hebat. Kami menghabiskan banyak uang untuk itu. Presiden Steele, Anda tidak boleh mengakhiri kontrak dan mengusir kami. Jordan mendengus. Dia tidak melanjutkan obrolan dengan Song Chong-su. Sebaliknya, dia menatap pria tampan di sampingnya. Itu adalah idola dan kekasih impian Emily, Ji Chang-wook. Orang ini memang sangat tampan. Tingginya lebih dari 1,8 meter, memiliki fitur tampan dan berpakaian sangat bagus. Meskipun Ji Chang-wook beberapa tahun lebih tua dari Jordan, tidak mungkin untuk mengatakan bahwa dia lebih tua hanya dari penampilannya. Harus diakui bahwa ada alasan mengapa begitu banyak gadis tergila-gila dengan idola ini. Jelas dia banyak berinvestasi dalam perawatan pribadinya. Halo, saya Ji Chang-wook. Ji Chang-wook membungkuk pada Jordan. Salvatore memandang Ji Chang-wook dengan ekspresi tidak senang. Apakah Tuan Jordan mengizinkan Anda berbicara? Sisi, kenapa pria dewasa sepertimu perlu merias wajah? Emily adalah Dewi Salvatore. Dia tahu bahwa dia tidak cukup baik untuk Emily, jadi dia selalu berharap Jordan akan menikahinya. Jadi Salvatore tidak akan mengeluh jika Jordan menikahi Emily. Jika itu orang lain, dia pasti akan keberatan. Alhasil, Salvatore sangat iri karena Emily menyukai idola ini. Salvatore, jangan kasar, Jordan mengingatkannya. Dia tidak ingin orang Korea Selatan ini berpikir bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak berbudaya. Jordan menatap Ji Chang-wook. Aku akan memotong untuk mengejar. Saya ingin Anda mengadakan konser di Houston dalam waktu seminggu. Jika Anda setuju, saya akan segera mentransfer $8 juta Amerika Serikat kepada Anda. Jika Anda tidak setuju, Anda dapat mengemasi barang-barang Anda dan segera pulang. Saya jamin tidak akan ada lagi tempat bagi Anda di industri ini. Kata-kata Jordan adalah hukum di industri hiburan AS. Siapa yang berani melawan Jordan Steele? Sekarang dia telah datang ke Korea Selatan, dia masih mendominasi seperti biasanya. Song Chong-su dengan cepat berkata, Ji Chang-wook, cepatlah dan berterima kasih kepada Presiden Steele karena telah memberimu kesempatan ini. Merupakan suatu kehormatan bagi artis Korea Selatan untuk mengadakan konser di Houston. Setelah mendengar kata-kata bosnya, Ji Chang-wook tidak punya pilihan selain setuju. Dia menjawab dengan hormat, terima kasih, Presiden Steele. Saya akan melakukan yang terbaik untuk melatih keterampilan menyanyi saya sehingga Anda tidak akan kecewa dengan penampilan saya. Jordan bertanya-tanya apakah Ji Chang-wook telah salah memahami sesuatu. Dia menatapnya dengan aneh. Mungkinkah dia mengira Jordan adalah penggemar Ji Chang-wook? Dan itulah mengapa dia mengundangnya untuk tampil di AS? Hal semacam ini pernah terjadi sebelumnya. Pewaris generasi kedua yang kaya sering mengundang idola favorit mereka untuk bernyanyi di pesta ulang tahun mereka. Jordan tidak ingin Ji Chang-wook berpikir bahwa dia mengaguminya. Saya tidak peduli apakah kinerja Anda bagus atau tidak. Lagi pula aku tidak akan menontonnya. Aku mengundangmu karena adikku. Kakakku adalah penggemarmu. Dia sudah lama tidak berhubungan. Saya ingin menggunakan Anda untuk membantu saya menemukannya. Jadi penampilan konser bukanlah poin utama. Misi Anda adalah memasang pelacak di ponsel saudara perempuan saya. Petik 2. Jordan tidak berencana untuk menunjukkan dirinya setelah memikat Emily keluar. Dia berencana membuat Ji Chang-wook diam-diam menanam alat pelacak di telepon Emily. Dengan cara ini, dia bisa melacak Emily saat dia kembali menemui Victoria dan Jamie. Ji Chang-wook ragu-ragu sejenak sebelum setuju. Presiden Steele sangat menyayangi adik perempuanmu, aku pasti akan membantu Anda. Tak lama setelah itu, GE Entertainment dengan cepat mengumumkan bahwa artis mereka, Ji Chang-wook, akan mengadakan konser di Houston minggu depan. Untuk memberitahu Emily berita itu sesegera mungkin, Jordan bahkan membayar uang untuk meningkatkan pengumuman online di mesin pencari internet dan media sosial, menjadikannya topik yang sedang hangat. Dreams Entertainment, anak perusahaan GE Entertainment, akan bertanggung jawab atas penjualan tiket. Setelah berita dirilis dan tiket dirilis untuk pembelian, Jordan, tim, Salvatore dan anggota tim lainnya duduk di depan komputer mereka untuk melacak penjualan tiket. Karena pembeli harus menggunakan nama asli mereka untuk membeli tiket, Jordan akan segera mengetahui kapan Emily membelikan tiketnya. Untuk mencegah calo atau penggemar Ji Chang-wook merampas semua tiket, Jordan sengaja menaikkan harga tiket ke jumlah yang tidak masuk akal. Misalnya, tiket yang biasanya dibanderol seharga $80 Amerika Serikat dijual seharga $800 Amerika Serikat.
Tiket VIP yang biasanya dibanderol dengan harga $800 Amerika Serikat kini dijual dengan harga $8.000 Amerika Serikat. Dengan cara ini, bahkan jika Emily hanya tahu tentang konser pada menit terakhir, dia masih bisa membeli tiket. Namun, tindakan Jordan membuat para penggemar tidak senang. Banyak netizen yang mengeluh dan mempertanyakan apakah Ji Chang-wook sepadan dengan harga tiket yang begitu tinggi. Pertengkaran online antara netizen dan penggemar fanatik pun semakin memanas. Pukul 7 malam. Salvatore tiba-tiba sangat gembira. Yordania, Bu Emily baru saja membeli tiket VIP senilai $8.000 Amerika Serikat. Tim juga tersenyum. Haha, Emily telah jatuh ke dalam perangkap kita. Dalam seminggu, kita akan bisa mengikutinya dan berhasil menemukan Victoria dan Tuan Jamie. Jordan pun tersenyum. $8.000 Amerika Serikat bukan apa-apa bagi Emily. Saya tahu dia akan membeli tiket. Dragon juga memuji, Tuan, Anda benar-benar mengesankan. Tuan Jesse telah mencari begitu lama, tetapi dia tidak berhasil menemukan petunjuk apapun. Anda membuat kemajuan besar dalam waktu kurang dari sehari. Petik 2. Jordan tetap rendah hati. Dia tidak berusaha membuktikan bahwa dia lebih baik dari saudaranya. Kamu tidak bisa mengatakan itu. Lagi pula, aku sangat mengenal Emily. Jika Victoria tidak bersama Jamie, aku tidak akan bisa menemukan Jamie. Bagaimanapun, semua orang harus tetap low profile dan tetap tersembunyi. Kita harus menunggu Emily muncul dan kemudian mengikutinya ketika dia pergi. Lalu kita bisa mengungkap keberadaan Jamie dan menyelesaikan misi terakhirku. Dragon, Salvatore dan tim berkata serempak, ya Pak. Bab novel baru diterbitkan di FREEWEBNVEL, CM. Jordan berkata pada dirinya sendiri, Victoria, sampai jumpa lagi. Seminggu kemudian. Houston, Aula Musik White Oak. Setelah Emily membeli tiket VIP-nya, harga tiket kembali ke level normal. Fans lain juga bergegas membeli tiket. Malam itu, tempat itu penuh sesak dengan orang-orang. Tidak heran jika Ji Chang-wook memang sangat populer di sini. Ji Chang-wook, Ji Chang-wook, Ji Chang-wook. Puluhan ribu penggemar berteriak serempak, termasuk Emily. Emily mengenakan gaun merah muda dan duduk di kursi VIP di baris pertama. Dia memegang papan karton dan melambaikannya. Wow, Nona Emily sangat cantik. Di belakang panggung, Salvatore menyaksikan kamera pengintai dan sangat bersemangat. Tim menggodanya, Salvatore, mata seperti apa yang kamu miliki? Ini gelap gulita tetapi Anda masih bisa melihat Emily? Petik 2. Konser diadakan pada malam hari dan lampu di area penonton dimatikan. Pada dasarnya tidak mungkin untuk melihat sesuatu dengan jelas. Salvatore membalas, baru saja, seberkas cahaya menyapu wajah Emily. Dia sendiri terlihat seperti Dewi Bulan, terlalu cantik. Jordan duduk dengan tenang, mengantisipasi interaksi antara Emily dan Ji Chang-wook. Menurut rencana, Ji Chang-wook akan memilih seorang penonton untuk bernyanyi di atas panggung bersamanya selama bagian akhir konser. Dan Ji Chang-wook akan memilih Emily. 2 jam kemudian, Ji Chang-wook memegang mikrofon dan berkata dengan gembira, terima kasih atas antusiasme semua orang. Sekarang, saya ingin memilih seorang penggemar untuk tampil di atas panggung bersama saya. Setelah mendengar ini, semua penggemar berteriak. Ji Chang-wook berjalan menuju area di mana Emily berada dan menunjuk langsung ke arahnya. Si cantik ini, apakah kamu bersedia naik ke panggung dan bernyanyi bersamaku? Emily terkejut, dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan dipilih. Saya. Itu adalah impian setiap penggemar untuk bisa berada di panggung yang sama dengan idolanya. Dengan itu, Emily ditarik ke atas panggung, dan mereka berdua bernyanyi duet. Setelah lagu, Ji Chang-wook terus tampil di atas panggung sementara penerjemahnya menghampiri Emily. Halo, Nona. Anda bernyanyi dengan sangat baik dan terlihat sangat cantik. Artis kami sangat menyukai Anda dan ingin menambahkan Anda ke akun media sosial pribadinya. Apakah itu tidak apa-apa? Emilia terkejut, tentu-tentu. Penerjemah berkata, tolong beri saya ponsel Anda dan saya akan memasukkan nama profilnya. Emily segera mengeluarkan ponselnya. Dia benar-benar tidak curiga ketika dia memberikan ponselnya kepada penerjemah. Jordan telah mengatur interaksi kecil ini dengan penerjemah. Sementara penerjemah memasukkan informasi, dia juga diam-diam menanam alat pelacak di casing ponsel Emily. Setelah itu, penerjemah mengembalikan telepon Emily kepadanya. Terima kasih. Alat pelacak sudah ditanam. Sekarang, mereka hanya perlu mengikuti Emily. Jordan segera membuka aplikasi pelacak di ponselnya. Aplikasi akan menunjukkan lokasi Emily secara real-time. Kesuksesan. Sekarang, kita tinggal menunggu Emily kembali ke Victoria dan yang lainnya.
Naga menjadi serius. Aku ingin tahu apakah Tuan Jami akan menolak upaya Tuan Jordan untuk membawanya kembali. Jika Jami tidak mau kembali dengan Jordan, mereka berdua pasti akan terlibat dalam pertempuran sengit. Tim tersenyum. Naga, apakah kamu takut pada Phoenix? Naga mendengus jijik. Kau tidak berhak mengatakan itu padaku. Kekuatan Phoenix di bawah milikku. Bahkan dalam skenario terburuk, aku akan bisa mundur dengan utuh. Tapi untuk kalian berdua, begitu dia melihatmu, kamu lebih baik berdoa untuk hidupmu. Tim menelan ludah dengan susah payah. Apakah Phoenix begitu kejam? Sementara itu, Salvatore tidak menyadari peringatan Dragon, karena matanya masih tertuju pada Emily. Semenit kemudian, Salvatore tiba-tiba mengerutkan kening. Dan, Jordan, Nona Emily tidak kembali ke tempat duduknya setelah dia selesai bernyanyi di atas panggung. Jordan terkejut. Oh, menurut rencana, penerjemah akan membawanya kembali ke tempat duduknya setelah memasang alat pelacak di teleponnya. Oh. Jordan memeriksa lokasinya di aplikasinya dan melihat bahwa dia masih di stadion. Namun, dia sedang bergerak. Dia mungkin pergi ke toilet atau mungkin dia sedang menelepon, kata Jordan. Salvatore tidak curiga pada awalnya, tetapi setelah beberapa menit, dia bertanya lagi, Tuan Jordan, di mana Nona Emily sekarang? Jordan melirik posisi Emily. Dia ada di pintu masuk venue sekarang. Apakah dia pergi? Itu tidak benar. Dia sangat menyukai Ji Chang-wook. Tidak ada alasan baginya untuk pergi. Lebih awal, Salvatore segera mengangkat telepon untuk memanggil orang yang secara khusus mereka tanam untuk duduk di belakang Emily di antara hadirin. Halo Aaron, apakah Nona Emily pergi lebih awal? Aaron menjawab, ya, dia melakukannya. Setelah Emily meninggalkan panggung, dia dibawa pergi oleh 2 penjaga keamanan. Bukankah kamu yang mengaturnya? Untuk memastikan keselamatan Emily, semua penjaga keamanan di tempat konser diatur secara khusus oleh Salvatore. Salvatore segera menjadi sangat cemas. Kapan saya meminta penjaga keamanan untuk membawanya pergi? Penjaga keamanan mana yang membawanya pergi? Petik 2. Aaron berkata, saya tidak melihat dengan jelas. Itu sangat gelap. Salvatore meletakkan telepon dan melaporkannya ke Jordan. Dan, Jordan, Nona Emily dibawa pergi oleh penjaga keamanan kami, tetapi saya tidak memerintahkan mereka untuk melakukannya. Jordan melihat posisi Emily di aplikasinya. Setelah Emily meninggalkan venue, kecepatan gerakannya tiba-tiba meningkat. Kecepatannya meningkat dari 80 km per jam menjadi 100, lalu 110. Oh tidak, Emily telah diculik. Alat pelacak ini bisa merekam kecepatan gerakan Emily. Jordan yakin bahwa sesuatu telah terjadi pada Emily ketika dia melihat peningkatan kecepatannya yang tiba-tiba. Jika Emily memilih untuk pergi atas kemauannya sendiri, dia tidak akan mengemudi begitu cepat di kota. Ambil mobilnya, kita harus mengikutinya. Salvatore berkata, ya. Setengah jam kemudian, di sebuah taman hiburan terbengkalai di pinggiran kota Houston. Emily, yang mengenakan gaun merah muda, diikat ke kursi. Mulutnya disumpal, mencegahnya berteriak. Tiba-tiba 5 hingga 6 pria ganas mengelilinginya. Seorang pria dengan potongan bas berjalan mendekat dan melepaskan gaknya. Saat dia melepaskannya, Emily berteriak, membantu, memukul. Pria dengan potongan bas cut tidak peduli bahwa dia perempuan. Dia menamparkan wajah Emily yang imut dan lembut. Untuk apa kamu berteriak? Jika kamu terus berteriak, aku akan menghancurkan mulutmu. Emily tercengang. Dia telah dilindungi dengan baik oleh saudara perempuannya sejak dia masih kecil. Kapan dia pernah ditampar seperti ini? Dia tidak berani berteriak lagi. Air mata mengalir di wajahnya. Pada saat ini, seorang pria yang agak gemuk maju dan tersenyum. September, kenapa kamu begitu kejam terhadap wanita cantik? Pria berpotongan bas itu mendengus. Agustus, jangan bilang kamu menyukai gadis ini. Biarkan saya mengingatkan Anda, kami di sini untuk urusan resmi. Anda tidak akan dapat menanggung konsekuensinya jika Anda merusak rencana bos kami. Petik 2. Agustus September. Ini jelas merupakan nama kode dan bukan nama asli mereka. Agustus tidak mengatakan apa-apa lagi. September menatap Emily. Apakah kamu Emilia? Emily segera membantahnya. Saya tidak. Anda telah menangkap orang yang salah. September dengan dingin menjawab, saya tidak pernah menangkap orang yang salah dalam hidup saya. Emily, izinkan saya bertanya, di mana saudara perempuan Anda dan Jami? Baru saat itulah Emily mengerti mengapa dia diculik. Dia mengangkat kepalanya dan berkata, saya tidak kenal Jami. Adikku sudah lama hilang, jadi aku tidak tahu di mana dia. September berkata dengan dingin, jika Anda tidak tahu,
apakah Jordan akan begitu bebas mengundang idola Korea Selatan ke Houston untuk Anda kagumi? Emily tercengang. Apa katamu, Ji Chang-wook diundang oleh Jordan? Dia tidak pernah berpikir bahwa idolanya akan ada hubungannya dengan mantan saudara iparnya. September berkata, bagaimana lagi? Jika Jordan tidak secara khusus mengatur konser ini untuknya, apakah Ji Chang-wook dapat mengadakan konser untuk 10.000 orang di Houston dengan keterampilan menyanyi yang buruk? Saya berada di bawah panggung dan mendengarkan dia bernyanyi selama 2 jam. Telingaku hampir rusak karena mendengarkannya. Omong kosong macam apa itu? Emily kesal. Kamu tidak boleh menghina Ji Chang-wook. September tertawa. Gadis kecil, kamu benar-benar bunga yang dimanjakan yang menghabiskan seluruh hidupnya di rumah kaca. Apakah Anda telah dimanjakan? Anda akan mati, dan Anda masih memiliki mood untuk membela orang lain? Anda sebaiknya memotong omong kosong dan memberitahu kami di mana Jamie berada. Emily bersikeras. Aku tidak tahu. September sangat marah. Dia akan mengangkat tangannya untuk menamparnya lagi ketika August menghentikannya. Agustus, apa yang kamu coba lakukan? September memandang Agustus dengan ekspresi membunuh. August tertawa dan menilai Emily, terutama kakinya yang panjang. Dia hampir meneteskan air liur. September, aku sudah memberitahumu bahwa dia cantik. Jangan terus memukulnya. Apa menurutmu kau bisa mengetahui keberadaan Jamie hanya dengan memukulnya? September menurunkan lengannya dan mendengus. Ide tercela apa yang kamu miliki saat itu, August? Apakah Anda akan membiusnya seperti yang Anda lakukan pada yang sebelumnya? Petik 2. Menggosok kedua tangannya yang gemuk, August terkekeh dengan tatapan sinis di wajahnya. Meskipun metode saya tercela, Anda harus mengakui bahwa itu adalah yang paling tepat untuk wanita cantik. August mengeluarkan sebuah kotak dari sakunya. Ada pil merah muda di dalamnya. Jantung Emily berdetak kencang ketika dia melihat pil itu. Dia tahu untuk apa pil itu. Ketakutan, dia secara naluriah meremas kakinya.